Shalom alaihim besim hamasyah. Hari ini saya ingin membagikan tentang kitab Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai 31 tentang perumpamaan orang yang kaya dengan orang yang miskin, Lazarus yang miskin. Ya, dalam gereja mula-mula ini menjadi teks klasik tentang apa yang terjadi pada orang-orang yang mati. Mengapa Yesus memulai dengan orang kaya? Apakah orang kaya itu dosa? Ya tidak juga. Apakah juga orang kaya itu orang kita tidak boleh kaya? Ya tidak juga. Tetapi ada orang kaya yang karena kekayaannya matanya dibutakan oleh realita, sehingga orang tersebut menjadi kekayaannya menjadi tujuan akhir dalam kehidupannya. Dan kekayaannya itu menjadi kacamata untuk melihat kehidupannya. Dan sebenarnya Yesus mengatakan ini untuk mengkritik orang kaya yang hadir dan cinta uang. Seperti dalam Lukas 16 ayat 14. Dalam konteksnya ya disebut dengan arti dengan filigri, ya. Filargi artinya para penyita perak. Ini menjadi simbol kata-kata tamak, kata-kata rakus, ya, di dalam Lukas 16 ayat 14. Masalahnya adalah tergantung kekayaan sebagai prioritas yang diutamakan, sehingga kekayaan itu menjadi tuhannya mereka. Di dalam Lukas 16 ayat yang ke-13. Ya, kita lihat Lukas 16 ayat yang ke-13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon ini adalah harta, ya. Kecintaannya kepada harta. Dan Alkitab mengatakan keserakahan adalah penyembahan berhala. Kita lihat di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi keserakahan akan dunia itu sama saja dengan penyembahan berhala. Itu sebabnya kita mengatakan matikan semua itu. Artinya dengan cara kita menyalibkan kedagingan kita. Ya. Kematian itu akhir dari segala. Tetapi awal permulaan dari hidup yang kekal, hidup yang baru. Ya. Kita lihat dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-18 dan 19. Karena seperti yang telah dikerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kenapa dikatakan seteru dengan salib Kristus? Karena kita lihat ayat selanjutnya, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Ya, kecintaan akan perut. Mengenyangkan dirinya, dengan kekayaan yang ada sebagai faktor utama untuk tujuan hidupnya. Kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya. Inilah yang sebenarnya yang kenapa Yesus katakan dalam pelayanannya, salibkan tentang kedaginganmu. Ya, karena itu kecintaan akan mamon ya sebagai faktor utama dalam kehidupannya
itu menjadi berhala dan penyembahannya adalah perut mereka. Ya. Itu sebabnya di Lukas 16 ayat 19 sampai 31 lah ditulis tentang bagaimana orang yang mencintai tujuan hidupnya dengan kekayaan dan benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya. Nah, di situ ada kata dengan dimaksud dengan pangkuan Abraham, ya. Di dalam kitab Yahudi Kiddushin, ya, halaman 72b, istilah di pangkuan Abraham secara harfiah di dada Abraham atau dikatakan dekat dalam Abraham, ya. Dikatakan di sini Hokopos to Abram, ya. Dalam bahasa Ibrani Kehir Afram adalah istilah lazim di kalangan Yahudi untuk merujuk tempat bagi roh manusia setelah kematian. Kita harus mengingat bahwa audiens pertama dari Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam pelayanannya di bumi, kita mengajar ketika berkhotbah adalah orang-orang Yahudi yang ditemukan oleh Yesus. Maka pemahaman semiotik yang sudah dipahami oleh orang-orang Yahudi, sehingga Yesus mengatakan dengan pemahaman mereka, baik dalam kitab Tanakh Ibrani maupun dalam kitab Talmud dan tradisi rabbinik, mereka begitu kental di dalam Alkitab kita. Maka jika kita mengembalikan terjemah-terjemah Alkitab yang ada ke dalam bahasa aslinya dan penyelaman kepada sejarah maupun antropologi budaya semiotik, akan semakin terasa keindahan dalam Alkitab kita bahwa Bapak Abraham adalah Bapak leluhur Israel, yang dimana nanti keturunan Abraham nanti akan ada bersama Abraham di surga. Itu sebabnya Tuhan Yesus yang berkhotbah dalam Lukas tentang pangkuan Abraham, karena dia membawa orang-orang untuk masuk bersama-sama dengan keluarga Abraham di surga. Itulah makna tentang kitab Lukas dan pangkuan Abraham. Ya, itu saja yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, shalom.